Halo Sobat YouTuber, kembali di channel Gatot.id. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk pasang iklan di Google Ads 2022 ya. Nah, kita akan menggunakan saldo dan juga menggunakan CPC bid ya. Dan bagaimana penulisan di Google Ads yang benar. Buat kamu yang belum subscribe, saya tunggu. Saya hitung 1, 2, 3. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Oke, untuk pemasangan iklan di Google Ads 2022 itu mungkin hampir sama, cuma hanya yang membedakan itu tampilan layout yang agak sedikit berbeda. Saya coba buka Google Ads. Nah, untuk masuk ke Google Ads itu atau AdWords, kita ketik ads.google.com seperti ini, atau nanti linknya akan saya taruh di bagian bawah. Setelah masuk seperti ini, kita klik tombol login. Silahkan login menggunakan email Gmail sobat ya. Nah, ini adalah email Gmail saya, dan mungkin nanti ada beberapa iklan yang sudah saya buat. Nah, ini contohnya Google Ads yang pernah saya buat. Saldo di sini saya top up menggunakan GoPay ya. Untuk cara top up saldo Google Ads menggunakan GoPay, sobat bisa cek di tautan yang muncul di atas atau di video playlist yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini beberapa iklan yang pernah saya jalankan ya. Nah, untuk membuat iklan berdasarkan CPC atau region ataupun bid dengan nominal 100 perak, kita akan set di sini ya. Kita coba. Untuk memulai pertama itu kita klik tombol kampanye baru seperti ini. Nah, kita pilih buat kampanye tanpa panduan sasaran ya. Kalau misalkan sobat ingin menggunakan tampilan sasaran untuk traffic situs, penjualan, prospek, ataupun promosi kunjungan lokal atau promosi aplikasi atau brand, itu bisa menggunakan ini. Tapi kebanyakan pengguna Google Ads itu menggunakan bagian buat kampanye tanpa panduan saran seperti ini, karena kita bisa custom CPC-nya nanti. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada penelusuran, ada performa max, ada display ads, itu yang udah di samping dijelasin. Nah, kemudian ada shopping, ada lokal, ini untuk peta, ada pintar, aplikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan kalau kita pasang menggunakan video ya, tapi sobat bisa juga menggunakan aplikasi ataupun penelusuran. Tapi banyakkan itu akan di target menggunakan video, karena banyak pengguna dari YouTube yang terus-menerus mengakses dari pagi sampai malam, kembali ke pagi lagi ya. Oke, kita klik video, kemudian di bagian pilih subjek kampanye. Di sini saya kampanye video custom ya. Sobat juga pilih in-stream, out-stream, ataupun mendorong konversi ya di sini. Di sini udah dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Untuk durasi video sekitar 15 detik. Ini juga bisa nantinya digunakan kalau sobat ingin mendapatkan jam tayang ataupun mendapatkan traffic yang penuh ataupun view yang lebih tinggi ya. Di sini kita bisa juga. Nah, di sini saya pilih kampanye video custom. Setelah itu kita tekan tombol lanjut. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses loading ya. Nanti kita akan diarahkan. Di sini adalah jenis video kampanye, nama kampanyenya nih kita bisa isi campaign misalkan 2022, saya tanggal aja nama kampanyenya seperti ini. Kemudian untuk jenis total kampanye di sini sobat bisa isi sesuai nominal yang sobat tentukan. Saya biasanya itu 10 sampai 20 ribu ya. Kemudian tanggal berakhir biasanya itu saya pilih 1 minggu, sampai misalkan sekarang tanggal 17, 18, saya biasanya sampai segini. Nah, ini adalah estimate yang didapat ya. Di sebelah kanan ini kita akan diberikan tayangan yang kita peroleh sekian. Nah, untuk wilayah sobat bisa target
targetkan di mana sobat ingin mendapatkan wilayah, karena kebanyakan orang Indonesia itu, pengunjung kita itu orang Indonesia, saya pilih lokasinya Indonesia. Tapi kalau sobat ingin target ke bule, misalkan untuk produk sobat untuk luar negeri ataupun yang lebih jauh, sobat bisa gunakan semua negara ya. Tapi kalau hanya target berdasarkan lokasi tertentu, sobat bisa gunakan namanya di sini, masukkan lokasi lain seperti ini. Ini yang pernah saya targetkan. Saya target ke Amerika, Britania, Inggris atau Spanyol. Tapi di sini saya target ke Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya mendapatkan tayangan itu sekitar estimate 6 juta ya. Nah, di sini bahasa yang saya gunakan itu semuanya. Kemudian untuk inventaris di sini saya pilih standar, standar saja, kita close. Kemudian untuk video terkait saya tidak perlu, karena saya tidak ingin menambahkan video terkait ya. Biasanya kalau kita tambahkan di sini nanti penggunaan biayanya itu akan lebih besar. Oke, kemudian saya minimize lagi di bagian setelan tambahan. Nah, di sini perangkat saya targetkan hanya perangkat telepon saja. Untuk di pengguna itu saya targetkan untuk telepon seluler. Saya tidak menggunakan komputer karena jarang pengguna menggunakan komputer, lebih sering menggunakan telepon seluler. Kemudian yang ini saya minimize lagi. Nah, untuk pembatasan frekuensi saya tidak ada, saya full. Kemudian ini sesuai jam atau tanggal yang kita berlakukan. Nah, ini tidak perlu. Untuk pihak ketiga saya tidak perlu isi. Kemudian nama grup iklannya itu kita isi grup 1 misalkan sih. Kalau misalkan sobat membuat nama grup lain juga boleh, bisa disesuaikan ya. Nah, kemudian untuk demografi atau demografi ini kita bisa tentukan. Kalau sobat menggunakan sudah mempunyai website, blog ataupun YouTube, sobat bisa lihat di bagian statistik ya, analitik, rentan pengunjung dari YouTube ataupun website sobat itu di usia berapa dan jenis kelamin apa. Itu wajib, karena kalau kita memasukkan asal nanti akan targetnya itu tidak akan maksimal. Di sini karena ini saya iklan video YouTube dan maksimal pengguna atau penonton di YouTube saya itu di antara 18 sampai 54. Yang ini saya tidak centang. Kemudian untuk status keorangtuaan ini saya tidak pilih. Nah, ini pendapatan rumah tangga ini saya tidak pilih atau saya pilih semuanya. Kemudian saya minimize lagi. Kemudian untuk segmen audien ini sobat bisa targetkan ke segmen audien apa ini, misalkan kategorinya musik atau apa. Tapi kalau ingin mendapatkan semua audien, sobat bisa pilih kosongkan saja atau semua segmen audien. Untuk kata kunci kebanyakan orang kalau untuk iklan itu dibebaskan ya, tidak dipilih. Takutnya kalau dipilih nanti yang melihat akan dari sisi YouTube ataupun Google itu akan memberikan kata kunci yang diberikan dari sini Google Ads. Nanti malah tambah hasilnya itu tidak akan maksimal untuk tayangannya. Jadi saya sarankan untuk kata kunci itu di semua kata kunci, untuk topik semua. Dan untuk penempatan di sini sobat bisa menempatkan ke channel atau situs yang misalkan trafficnya lebih tinggi seperti Detik, ataupun misalkan di sini saya ingin targetkan ke channel Raffi Ahmad ataupun Deddy Corbuzier ataupun yang lain yang mempunyai traffic tinggi, bisa ditargetkan seperti itu. Nah, tapi saya lebih menargetkan ke seluruhnya agar yang melihat itu lebih optimal. Nah, ini untuk biddingnya ini yang saya maksud penentuan bidding. Biddingnya itu berapa yang akan diberikan.
saya isi biasanya itu 200 perak untuk biddingnya. Nah, biddingnya ini yang menentukan nanti untuk klik biasanya. Oke. Nah, 200 perak di sini nanti akan ada maksimum, ada kalkulasi di sebelah kanan sini tuh ada kalkulasinya berapa nanti yang akan kita dapat, tapi nggak usah diperhatikan. Saya coba masukkan yang ini ya, cara top up. Saya pilih di sini, kemudian di sini saya paste linknya. Nah, linknya seperti ini saya paste. Saya gunakan di sini kalau iklan stream itu iklan yang muncul di YouTube seperti ini yang bisa dilewatin, tapi kalau ingin mendapatkan yang optimal biasanya saya taruh di bawah sini. Nah, di bawah sini namanya iklan feed, biasanya akan di bawahnya channel atau YouTube yang sedang di play ya, biasanya di bawah seperti ini. Nah, untuk judul, penulisan judul itu tidak boleh menggunakan huruf besar ya. Semuanya huruf besar tidak boleh, jadi harus mengikuti peraturan. Misalkan cara seperti itu tidak boleh, harus ada seperti ini. Ini yang penulisan yang benar ya, tidak boleh menggunakan huruf besar semua seperti ini. Oke, saya nah seperti ini. Oke, kemudian ini saya copy di bagian deskripsi, saya copy lagi di sini. Oke, saya copy lagi di bagian sini, deskripsi 2 saya copy. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, di sebelah kanan nanti akan mendapatkan estimasi performa ya dari iklan yang sobat pasang. Nah, seperti ini. Ini estimasi performanya nanti yang akan saya dapat itu dari 3.000 sampai 4.000 penayangan itu pasti sekitar 130 sampai 370. Untuk CPC, CPV rata-rata itu anggaran sekitar 36 perak ya, sampai 134. Nah, yang tadi kita berikan adalah 200. Jadi ini bisa bersaing dengan iklan-iklan yang lain. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai pembuatan atau pengisian data untuk iklan, kita klik tombol buat kampanye seperti ini. Ini ada, setelah kita set, kita koreksi kembali, baik itu bid CPC maksimum kita isi, kemudian kita cek di bagian judulnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat kampanye. Oke, kalau sudah selesai kita buat kampanye sampai muncul konfirmasi. Ini adalah tombol konfirmasi yang diberikan. Ini akan berakhir nanti tanggal 26 untuk lokasinya Indonesia, untuk bahasanya semuanya, untuk CPC maksimum sudah ditentukan. Kita klik lanjut ke kampanye. Oke. Proses ini akan memakan waktu sekitar 60 menit ya untuk pemeriksaan dari Google. Itu pemeriksaannya sekitar 60 menit atau bisa juga lebih dari itu. Nah, seperti ini. Kalau sobat ingin menambahkan iklan yang lain dalam satu grup, sobat tinggal klik di sini ya. Di bagian grup kita klik, kemudian kita klik di sini tombol iklan. Kita buat iklan, nanti akan ditaruh di bawahnya sini. Oke, kalau sobat ingin mengganti misalkan bid CPC, kita misalkan sobat ingin mengganti nih bid CPC-nya yang sudah diberikan di sini. Kita ingin ganti bid CPV, kita klik iklannya, kemudian di bagian kanan atas ini kita bisa ganti ya. Kita ganti misalkan 250 atau berapa, kita bisa ganti di sini. Nanti akan ngikuti, atau bisa juga dari sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita bisa ganti di sini. Kita bisa ganti juga edit beberapa konfigurasi dari iklan yang sudah kita buat. Oke, untuk cara menggunakan Google Ads di 2020
22 cukup sampai di sini. Buat kamu yang belum subscribe, like dan juga share, saya tunggu biar terus kamu mendapatkan informasi menarik seputar tutorial IT, gadget ataupun yang lainnya dari channel Gatot ID. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya.